Saya Diana Sri Rahayu dengan NDH 10 Angkatan 6 Jabatan Ahli Pertama Pranata Humas pada Unit Sekretariat Dinas Perkebunan Jawa Barat. Dinas Perkebunan berlokasi di Jalan Surapati nomor 67 Bandung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 70 tahun 2016, Dinas Perkebunan Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian. Sub-urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan, sumber daya perkebunan, pengembangan dan perlindungan perkebunan, serta pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi. Dinas Perkebunan mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub-urusan perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi, penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertanian sub-urusan perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi, penyelenggaraan administrasi dinas, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas, dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Saat ini, Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dijabat oleh Bapak Insinyur Jafar Ismail MM. Struktur organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Sumber Daya Perkebunan, Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan, Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Daerah serta kelompok jabatan fungsional. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, membantu kepala dinas mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai fungsi penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perkebunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang, penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas, dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pranata Humas memiliki tugas sebagai pelayanan informasi dan kehumasan. Terdapat 4 sub-unsur kegiatan jabatan fungsional Pranata Humas, yaitu perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, pelaksana hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan. Standar pelayanan Humas dalam penanganan pengaduan. Humas mencatat materi aduan berupa tanda terima pengaduan dan nota dinas pengantar pengaduan kepada PIC dalam waktu 10 menit. PIC melakukan cek silang masalah dengan membuat penjelasan tertulis untuk membuktikan ada tidaknya masalah dalam 1 hari. Humas melakukan pencatatan masalah dengan output berupa laporan masalah pengaduan selama 1 jam. PPID melakukan analisis masalah untuk mengurai dan mendalami materi pengaduan selama 1 hari. Atasan PPID melakukan tindakan penyelesaian sesuai hasil rekomendasi pada tahap analisis masalah selama 5 hari. Humas menyiapkan dokumen umpan balik sebagai finalisasi penjelasan tertulis selama 1 jam hingga terakhir umpan balik sampai ke pengadu. Tugas kehumasan pada unit kerja sekretariat merupakan salah satu bukti pelaksanaan misi Jawa Barat poin kedua, yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mencapai visi pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Perwujudan Smart ASN yang dilakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas menjadi lebih baik dalam pilar digital ethics, yaitu dengan memahami akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama dan etika berinternet, memahami cara membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan, memahami cara berinteraksi, partisipasi dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, pada pilar digital culture, dapat membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada pilar ketiga, digital safety, mengetahui cara mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. Pilar keempat, digital skill, memahami penggunaan perangkat keras digital, mengetahui tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar. Memahami beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.